كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di malam hari ini, yaitu tentang al-mu'taqad, keyakinan al-tasawuf atau sufi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Syekh, ya'taqidu as-sufiyatu fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqaida syatta. Faminhum man yaz'amu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasil ila martabatihim wa halihim wa innahu kana jahilan bi ulumir rijal at-tasawuf kama qala al-Basatimi qadna bahra wa qafal anbiya bisahilihi. Sufiyah mereka berkeyakinan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beraneka ragam keyakinan. Ada di antara mereka menyangka, berkeyakinan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak sampai kepada derajatnya orang-orang sufi dan keadaannya orang-orang sufi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jahilan. Karena Rasulullah tidak mengerti tentang ilmu rijalnya ahlut tasawuf. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Basatimi, kita itu berada di dalam lautan yang sangat dalam. Adapun para anbiya, mereka hanya berdiri di pinggir pantai. Inilah perbedaan di antara ilmu kita dengan ilmunya para nabi. Ya, jadi kalau para nabi itu masih berdiri di pinggir pantai. Kalau kita sudah masuk ke dalam lautan yang sangat luas. Iya. Jadi di sana para ulama menyebutkan ilmu manusia itu dibagi menjadi tiga jengkal. Jengkal yang pertama ibarat seperti dia berdiri di pinggir pantai. Jadi dia merasa pengetahuannya itu sudah sangat luas. Ilmunya sudah sangat jauh atau sangat luas, ilmu sudah sangat dalam. Semua perkara dia ketahui. Dari ujung laut ke ujung laut. Ngerti, dia faham. Iya, ini orang masih punya ilmu satu jengkal. Dia merasa dia adalah orang yang alim. Dia merasa dia sudah punya kelebihan. Dia merasa dialah yang bisa menyelesaikan masalah ini. Dialah yang bisa mengerti tentang masalah ini. Ini orang punya ilmu baru satu jengkal. Jengkal yang kedua, kata para ulama, seseorang yang sudah mulai masuk ke dalam lautan. Dia berpikir tadi laut itu hanya sekedar ada ombak, ada karang. Ya, luas seperti itu. Ternyata ketika dia masuk ke dalam lautan, dia sudah melihat beraneka ragam hewan, beraneka ragam makhluk-makhluk Allah yang ada di dalam lautan. Disitulah dia mulai berpikir.
ternyata ada perkara-perkara dari lautan ini yang belum aku ketahui. Jadi dia pikir tadi, ya begitu saja ilmu. Dia sudah mulai berpikir. Sudah mulai ada rasa malu untuk berkomentar, jangan-jangan komentar saya salah. Ada di sana perkara yang lain yang saya nggak ketahui. Iya. Kemudian jengkal yang ketiga, seseorang yang sudah masuk ke dalam lautan yang sangat dalam. Ternyata miliaran jenis ikan dia lihat. Ya sekian bentuk terumbu karang yang dia saksikan. Iya, disitulah dia mulai sadar kalau dia masih sangat minim dengan ilmu. Ya, dia merasa dirinya adalah orang yang sangat bodoh. Iya. Beginilah diibaratkan oleh sebagian orang-orang sufi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu baru hanya mengerti ilmu yang itu hanya di pinggir pantai saja. Kalau kita sudah masuk ke dalam tengah lautan, jadi banyak hal-hal yang nggak diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian sufi berkeyakinan seperti ini. Wa minhum, kata Syekh, ada di antara sufi juga man yu'azzim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila darajatil wusuli ila al-uluhiyah haitsu ya'taqid al-baghat min as-sufiyyah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qubbatul qaun huwa Allah mustawa al-'arsy wa inna as-samawati wal 'arsy wal kursi wa kullu kainat khuliqat min nurihi wa innahu awal mawjudin wal mustawi 'ala al-'arsyillah wa hadhihi al-'aqidah Ibnu Arabi wa man jaa'a ba'dahu. Dan sebagian sufiah yang lainnya mereka berkeyakinan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya sampai pada tingkatan uluhiyah. Jadi ada sifat-sifat ketuhanan yang ada pada Rasulullah. Jadi berbalik 180 derajat daripada keyakinan yang pertama. Iya, jadi orang-orang yang jauh dari ilmu, ayyuhal hadirun wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, mereka sangat akan sulit untuk berada di tengah-tengah. Bisa saja mereka berada di dalam titik bermudah-mudahan, bisa saja mereka berada dalam titik ghulu, berlebih-lebihan. Jadi jarang sekali mereka bisa berada di mana? Di tengah-tengah. Mereka memiliki satu akidah, memiliki satu jalan, satu thariqah, satu suluk. Akan tetapi keyakinan mereka berbeda-beda. Inilah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Iya, mereka menyangka bahwasanya mereka itu bersatu, tetapi hati mereka itu berbeda-beda. Yang satu mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai tingkat yang paling tertinggi, yang satu menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan sesuatu yang asing. Ini bukan sesuatu yang baru saja terjadi. Kita lihat orang-orang Yahudi. Dari sisi yang lain Allah mengatakan yaqtuluna ya al-anbiya, mereka membunuh para nabi. Dari sisi yang lain mereka mengatakan Uzair ibnullah. Uzair itu sebagai anaknya Tuhan. Jadi paham ya? Ya, jadi mereka membunuh para nabi, membunuh para rasul. Sebagian Yahudi. Dan sebagian Yahudi lain mengatakan Uzair itu sebagai anaknya Tuhan. Jadi nggak pernah mereka berada di tengah. Ya, selalu bermudah-mudahan atau bersikap ghulu. Paham di sini? Taib. Kemudian mereka berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah qubbatul qaun. Qubbah. Beliau ini ibarat seperti kubah. Ya. Sehingga Rasulullah sebelum diciptakan oleh Allah atau sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya, Rasulullah lah yang pertama
pertama diciptakan oleh Allah. Dan Rasulullah SAW bersama Allah di atas arasy-Nya. Dan Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan seluruh apa yang ada di langit dan di bumi itu dengan cahayanya Rasulullah SAW. Jadi dengan cahaya Rasulullah. Ya, dan ini banyak dibaca dalam syair-syair sufi. Ini banyak dibaca di dalam ya pujian-pujian kepada Rasulullah SAW. Dan ini jelas bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi bukan dikarenakan Rasul. Allah menciptakan langit dengan bumi bukan dengan cahayanya Rasulullah. Tetapi Allah menciptakan langit dan bumi supaya siapa yang ada di langit dan bumi ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Iya, sehingga mereka membuat hadis-hadis palsu untuk menguatkan keyakinan mereka. Ya, di antara hadis palsu yang mereka bawa, Nabi Adam alaihissalam ketika beliau diusir dari surga, kemudian Nabi Adam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau waktu itu bertawassul dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlihat di pintu arasy atau di pintu langit pada waktu itu tertulis nama Allah dengan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kebohongan dan kedustaan. Dan ini sesuatu yang nggak dibenarkan. Datang orang-orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta khairuna wa ibnu khairina." Ya, kamu adalah orang-orang yang paling terbaik dari kalangan kami dan anak orang yang terbaik dari kalangan kami. Anta maulana, engkau adalah pembela-pembela kami. Dan pujian-pujian yang sangat banyak yang mereka nisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? La tatruni. Jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasara telah berlebih-lebihan kepada Isa bin Maryam. Walakin qulu inni abdullah wa rasuluh. Cukup kalian katakan saya ini adalah hambanya Allah dan Rasulnya Allah. Ini adalah kalimat yang ringkas, kalimat yang pendek. Tetapi mencakup makna yang sangat luas di dalamnya. Apa itu? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inni abdullah, saya adalah hambanya Allah. Ya, yang namanya hamba adalah beribadah, tidak diibadahi. Yang namanya hamba tidak bisa memberikan pertolongan. Yang namanya hamba bukan tempat meminta. Yang namanya hamba bukan tempat bertawakal. Yang namanya hamba bukan tempat beristighatsah. Iya, sehingga ucapan Rasulullah inni abdullah membantah orang-orang Nasara yang mereka menjadikan nabi mereka sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. Jelas di sini? Adapun urusan ucapan Rasulullah inni abdullah wa rasuluh, saya adalah rasulnya Allah. Yang namanya rasul itu harus dimuliakan. Yang namanya rasul itu harus diagungkan. Yang namanya rasul itu harus diikuti, bukan dihina. Bukan dicaci maki, apalagi mau dibunuh. Jelas ya? Jadi Rasulullah diberikan mukjizat oleh Allah. Dari mukjizat yang Allah berikan kepada Rasul, Jami'ul Kalim. Rasulullah diberikan kalimat Jami'ul Kalim. Apa itu Jami'ul Kalim? Kalimat yang ringkas, kalimat yang pendek yang diucapkan oleh Rasulullah, tetapi mencakup semua hal. Jelas ya? Contoh yang lain, misalnya Rasulullah mengatakan, kullu khamrin, kullu muskirin khamrun, wa kullu khamrin haramun. Setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamar. Dan setiap yang namanya khamar itu haram. Pendek nggak kalimatnya? Pendek. Ya. Jadi walaupun tidak ada putau, sabu-sabu, heroin,
ya, atau apakah namanya dari hal-hal yang memabukkan, ya, maka masuk di dalam ucapan Nabi tadi. Kan nggak ada dalil dalam Al-Quran heroin haram. Nggak ada dalil dari Al-Quran bahwasanya putau itu haram. Tidak ada dalil dari sunnah bahwasanya sabu-sabu itu haram. Memang nggak ada dalil. Dalil penyebutan sabu-sabu haram nggak ada. Dalil penyebutan heroin haram nggak ada. Tetapi Rasulullah mengucapkan sebuah kalimat, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap sesuatu yang memabukkan itu khamar. Dan setiap yang namanya khamar itu apa? Haram. Jadi kalimat pendek diucapkan Rasulullah mencakup dalamnya banyak hal. Dan demikian juga Rasulullah mengatakan, inni abdullahi wa rasuluh. Orang yang punya akal bisa memahami bahwasanya Rasul itu adalah seorang manusia yang dia sakit, iya, yang dia tidak disembah, yang dia tidak bisa menciptakan, yang dia tidak bisa memberikan pertolongan, ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Fatimah, berkata kepada Abbas, dan berkata kepada sahabat-sahabat beliau yang lainnya, ya Fatimah binta Muhammadin, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah anaknya Muhammad, sesungguhnya aku tidak bisa memberikan apapun kepadamu di sisi Allah kecuali amalan yang kau punya. Rasulullah nggak bisa menarik tangan anaknya ke dalam surga, nggak bisa ditarik oleh Rasulullah, ya, kecuali amalan saleh yang dimiliki oleh anaknya tersebut, itulah yang menjadi sebab anaknya masuk surga. Atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan oleh Allah memberikan syafaat dan khusus diberikan kepada orang-orang yang diizinkan oleh Allah. Gak bisa Rasulullah melihat siapa, oh ya pegang tangannya, ayo kamu masuk surga dengan saya. Gak bisa. Rasul tuh gak bisa narik orang ke dalam surga. Kecuali orang yang ditarik oleh Rasul itu dapat izin dari Allah. Baru boleh. Kalau gak ada izin dari Allah gak bisa. Ini Rasul. La ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak mampu untuk membelamu di depan Allah. Besar-besarnya orang, hebat-hebatnya orang, dalil itu harus lebih hebat. Itu harus kita pahami. Iya, sunnah itu lebih besar di atas segalanya. Walaupun Abu Bakar As-Siddiq berucap dengan sebuah ucapan yang menyelisih dari dalil Al-Quran dan sunnah, gak butuh kita dengan ucapan Abu Bakar As-Siddiq. Gak butuh. Ditolak ucapan Abu Bakar As-Siddiq. Mentah-mentah ditolak, gak bisa diterima. Demikian sikap Abdullah bin Abbas. Yushiku an tanzila alaikum hujaratu minas sama. Aqulu qalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu qalu Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir batu-batu dari langit tersebut jatuh mengimpit kalian. Aku mengucapkan ucapan Nabi, kalian berkata telah berkata Abu Bakar, telah berkata Umar. Sehingga sungguh sangat indah apa yang dikatakan oleh seorang penyair Arab. Kecintaan seseorang kepada sesuatu terkadang bisa membuat dia buta. Ya, kecintaan kepada sesuatu, fanatisme dengan sesuatu itu membuat dia buta. Ya, sehingga dia berusaha untuk membenarkan apapun. Makanya disebutkan pada muhadharah yang disampaikan oleh Syekh Profesor Dr. Adil As-Subai dari pemikiran orang-orang sufi, ya, kalau seandainya dia mendengar sesuatu dari gurunya, dia melihat sesuatunya berbuat sebuah kesalahan, kekeliruan, mata saya dusta ini. Mata saya yang dusta. Perbuatan dia yang benar. Ini namanya tingkat kehuluan. Tingkat apa? Tingkat hulu. Adapun Ahlus Sunnah tidak demikian cara mereka beragama. Walaupun gurunya, walaupun dia yang mengajarkan alif ba ta. Kalau gurunya salah tetap salah. Iya. Di antara fatwa yang disampaikan oleh guru kami, ya. Dan kita tidak mengambil fatwa beliau. Beliau mengatakan bid'ahnya orang-orang mengkhususkan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Karena hadisnya tidak ada yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja itu perbuatan seorang sahabat. Dan perbuatan seorang sahabat nggak bisa dijadikan sebagai pegangan.
Maka kita sebagai orang yang berusaha untuk berjalan di atas sunnah, mohon maaf ya Syekh, ucapan Anda tidak bisa kami terima sampai ada pendapat Anda ini diucapkan oleh para ulama salaf. Ada nggak ulama salaf yang mengatakan membaca surah Al-Kahfi dari Jumat itu bidah? Kalau tidak ada, mohon maaf, kami nggak bisa mengambil ucapan antum. Antum nggak bisa bersendirian dalam masalah ini. Ini ada riwayat dari sahabat Nabi. Demikian kita dididik, ya, untuk tidak fanatisme, tidak asabiyah. Ya, dan inilah penyakit yang sangat berbahaya. Dan ini penyakit yang membuat Abu Thalib jatuh dalam kekufuran. Dalam keadaan dia ngerti, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin dinul bariyah. Sesungguhnya aku mengetahui agama Muhammad adalah agama yang terbaik, agama yang paling bagus. Tetapi apa? Fanatisme kepada nenek moyangnya. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau benci dengan agama nenek moyangmu, wahai Abu Thalib? Diingatkan kepada Abu Thalib tentang hebatnya nenek moyangnya. Akhirnya keyakinan yang dia meyakini agama Rasulullah sebaik-baik agama, dia tolak dan dia mengambil apa? Nenek moyangnya. Jadi hati-hati ya ikhwah. Jangankan orang-orang hari ini, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mengetahui sebuah masalah, bisa tidak mengetahui. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa keliru dan bisa benar. Walaupun kebenaran mereka lebih banyak daripada kekeliruan. Iya, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu pernah berfatwa bolehnya mut'ah. Abdullah ibn Abbas. Nah, kalau seandainya Abdullah ibn Abbas bisa berfatwa dengan sesuatu yang menyelisih dalil, apalagi ucapan orang hari ini. Jadi jauhi fanatisme, jauhi fanatik. Bisa difahami ya? Bahkan para nabi, para rasul, ulul azmi minar rasul, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Ketika datang orang-orang meminta para nabi ini agar segera berdoa kepada Allah, agar disegerakan persidangan. Tidak ada satupun nabi yang bisa berani mengangkat kepalanya ke langit. Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Nabi Adam nggak berani, Nabi Musa nggak berani, Nabi Ibrahim nggak berani, Nabi Nuh nggak berani. Nggak berani mereka mengangkat tangannya. Bagaimana kemudian kita mengatakan saya orang yang paling pertama berdiri? Siapa Anda? Siapa Anda? Nabi nggak berani berdiri nanti di yaumul qiyamah. Nggak berani dia mengangkat wajahnya. Nggak berani. Sampai-sampai Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Nuh, baca saya Muslim. Mereka berkata, lastu ahlan bidzalik. Saya bukan orang yang pantas untuk kalian minta tolong. Karena Allah hari ini murka. Yang Allah belum pernah murka sebagaimana murkanya hari ini. Dan Nabi kita sebagai pemimpin manusia kelak nanti di yaumul qiyamah. Pemimpin manusia dalam surganya Allah. Beliau tidak berani mengangkat wajahnya kecuali setelah Allah berkata kepadanya, irfa rasak. Angkat kepala engkau wahai Muhammad. Setelah diperintahkan oleh Allah untuk mengangkat kepala, baru Rasulullah berani mengangkat kepala beliau. Kalau enggak berani. Enggak berani beliau berbicara. Irfa rasak, ishfa tushaffaq. Angkat kepala engkau wahai Muhammad. Mintalah syafaat dan engkau akan diberikan syafaat. Dalam sebuah riwayat hadis disebutkan bahwa seluruhnya para nabi, para rasul pada waktu itu tidak ada yang keluar dari mulut mereka kecuali Allahumma sallim sallim. Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah. Ini saja yang keluar dari mulut mereka. Atau apa saja yang diberikan oleh Allah izin untuk berbicara, silakan berbicara. Bisa difahami ya ikhwah? Ya, ini keyakinan. Jangan sampai ya kecintaan, kefanatisme kita dengan sesuatu terkadang membutakan kita. Bisa difahami? Dalil itu harus lebih muliakan. Dalil itu harus lebih diagungkan. Dalil itu harus lebih dari segalanya. Dan inilah konsekuensi cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai apa yang memang tidak bertentangan dengan hati kita, tidak bertentangan dengan kebiasaan kita, tidak bertentangan dengan guru kita, mudah kita terima hadis Rasulullah.
Tetapi ketika bertentangan sesuatu dengan apa yang kita yakini, bertentangan dengan apa yang datang dari orang yang kita cintai, kemudian kita tidak mengambil ucapan Nabi, kita khawatir hari ini kita beragama bukan dikarenakan cinta kita kepada Rasulullah, tetapi memang kebetulan sunnah Rasulullah itu sesuai dengan hawa nafsu kita. Hati-hati. Yang menilai kita itu Allah. Kalau manusia kita bisa hari ini, ya dengan hebatnya kita berbicara, kita bisa berpaling. Yang A bisa jadi B, yang B bisa jadi C. Karena kepiawaian dalam kita berbicara. Hebatnya taktik kita. Ya yang hak jadi batil, bisa. Manusia akan tertipu, manusia akan tersihir. Tetapi kita akan berhadapan dengan zat yang maha mengetahui segalanya. Bisa difahami oleh ikhwah? Disinilah bentuk istislam. Tunduk dan patuh kita kepada Rasulullah. Apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami ya? Nah, ini yang datang dalil kepada kita. Iya. Kecuali di sana kalau datang dalil yang lain, oh ternyata ada dalilnya. Dalilnya begini. Begini kata Allah, begini kata Rasul. Oh ya sudah. Ternyata dalil ini dikompromi dengan dalil ini, maka maknanya begini. Tetapi ketika tidak datang dalil yang lain, ini yang datang dalil kepada kita. Ini yang jelas. Rasulullah yang nggak bisa menolong anaknya. Rasulullah nggak bisa menolong paman-pamannya. Kecuali dengan amalan yang mereka miliki. Nggak bisa ditarik. Kalaupun Rasulullah menarik tangan seseorang ke dalam surga, itu dengan izin dari Allah. Tanpa izin dari Allah nggak bisa. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang seseorang mendapatkan syafaat, diberikan syafaat untuknya, maka dia tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah dapat izin dari Allah. Ini orang yang berhak mendapatkan syafaat. Bagaimana lagi kita belum tentu bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Belum tentu. Ini Rasul sudah pasti bisa memberikan syafaat. Itu pun beliau tidak bisa memberikan syafaat kepada sembarangan orang kecuali dari izin yang diberikan oleh Allah. Bisa difahami ya Allah hadirin? Bisa difahami ya? Nah. Kemudian permasalahan selanjutnya, keyakinan sufiyah terhadap para wali. Iya. Ya Sufiyah annal wali wa man yatawalla Allah subhanahu amrahu fala yakilluhu ila nafsi lahdatan. Wa man yatawalla ibadatallah wa ta'atahu fa ibaratu tajri ala tawalli min ghairi ay takhallalaha isyan. Wa haqiqatul wali inda sufiyah anu yaslabu min jami'i sifat al-basyariyah wa yatahalla bi akhlaqil ilahiyah zahiran wa batinan. Bahwasanya keyakinan mereka terhadap para wali itu adalah orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk yang paling dekat dengannya. Sehingga para wali tersebut mereka berakhlak dengan akhlak ilahiyah. Akhlaknya wali itu adalah akhlaknya Tuhan menurut keyakinan mereka. Jadi kalau seandainya kita melihat para wali dalam keadaan dia compang-camping, rambut acak-acakan, ya, itulah akhlaknya dari akhlak Allah yang dimiliki oleh orang tersebut. Iya, dan kita tidak boleh bertanya la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak ditanya apa yang dilakukan oleh Allah, tetapi mereka lah yang ditanya. Allah itu fa'alul lima yurid. Allah itu melakukan sekehendak apa yang diinginkan oleh Allah. Jadi para wali itu ketika melakukan sesuatu perkara, hakikatnya itulah akhlaknya Allah. Dan akhlaknya Allah di situ ada kesempurnaan. Yang tidak ada sedikit pun kekurangan padanya. Maka mata kita memang menganggap bahwasanya wali itu adalah sedang acak-acakan. Sedang tidak sholat, sedang tidak puasa. Tetapi itu adalah mata yang masih mata-mata syariat. Ya, butuh hati yang bersih memandang perbuatan mereka karena hakikatnya akhlak yang mereka miliki adalah akhlak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan mereka. Ya.
keyakinan mereka. Makanya seperti yang saya sebutkan, dan antum juga lihat sendiri, berapa banyak orang-orang gila. Berapa kira-kira? Saya lupa namanya. Ada yang cat-cat mobil. Ya pokoknya sudah dicat mobil dia, dipilot-pilot. Wah ini sudah tanda-tanda baik ini. Ya dikasih kertas satu lembar nanti tulis berapa lah gitu misalnya. Ini tanda-tanda baik. Ada lagi pakai celana pendek. Ya duduk nggak pernah pakai baju sambil bisa rokok. Ya itu di raba-raba badannya diambil berkah. Ada lagi berceramah. Saya pernah lihat potongan video ceramah. Orang gila disuruh ceramah, pendengarnya Masya Allah. Mendengar dengan khusyuk. La haula wa la quwata. Di mana kira-kira akal manusia? Orang gila sedang ceramah didengar. Itu ngomongnya ngawur ngidul ngomongnya. Ya inilah kalamullah ini mungkin. Iya, ini bukan cerita bohong. Bapak dan ibu-ibu bisa menyaksikan sendiri, melihat sendiri bagaimana kegilaan. Kenapa mereka sampai derajat, sampai kepada titik yang saya sebutkan? Karena keyakinan mereka tadi. Bahwasanya akhlaknya para wali adalah akhlak yang itu bercampur dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga sangat wajar apa yang telah kita nukilkan dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, orang-orang yang mereka di pagi hari bersama tasawuf, itu di siang hari sudah kita melihat kegilaan-kegilaan. Itu diucapkan oleh Imam Syafi'i 200 tahun yang lalu. 200 tahun yang lalu. Yang mana Rasulullah mengatakan, la yati zamanun illa ba'du syarrun minhu. Tidak datang sebuah zaman kecuali zaman setelahnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Kalau 200 tahun yang lalu saja begini kata ucapan Imam Syafi'i, bagaimana di tahun sekarang ini? Pasti keanehan-anehan dan kegilaan-kegilaan yang akan dipersaksikan, namun subhanallah, itu diyakini sebuah kekeramatan. Itu diyakini adalah sebuah perwalian yang Allah berikan kepadanya, sehingga mata kita harus kita dustakan. Harus dusta. Dia gila? Enggak, dia enggak gila. Mata kita harus kita bohongin. Itulah yang ibarat yang disebut oleh Syekh pada malam yang lalu. Jadi kalau kita lihat gila, bohong, mata saya bohong, dia enggak gila. Itu harus begitu. Ya, ini sesuatu yang naudzubillah. Hilang akal sehat, hilang fitrah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan ya mewafatkan kita di atas sunnah, mewafatkan kita di atas Al-Quran, mewafatkan kita di atas tauhid, dan mewafatkan kita dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridha dengan agama kita. Wallahu taala alam. So, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga buat antum semuanya. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, apakah masalah yang sedang kita bahas ataukah masail-masail yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan sama Muslim. 2 malam yang lalu secara jelas Syekh Profesor Dr. Adil menyampaikan sebagaimana yang saya sampaikan bahwa tidak bolehnya kita untuk berfanatik dan seterusnya. Tapi terkadang kami melihat Ustaz bahwa di kalangan kita seolah-olah yang tidak bermanhaj seperti kita itu sebaiknya jangan diikuti. Sepertinya kita mengarahkan agar mencari ilmu ini, mencari guru-guru yang manhajnya jelas. Iya. Jadi di satu pihak kita dilarang untuk berfanatik, tapi di satu pihak lagi sepertinya itu menjurus kepada fanatisme. Ini mohon penjelasan. Baik, insyaallah. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Baik, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah.
Mungkin ada baiknya untuk kita mengenal apa itu fanatik. Fanatisme dan asabiyah. Fanatisme atau asabiyah adalah pengikutan seseorang kepada seorang yang lainnya, atau kepada sebuah kelompok, atau kepada sukunya, tanpa dia memandang itu bersesuaian dengan dalil ataukah tidak. Ya, itu namanya fanatik. Ya, pengikutan berlebih-lebihan seseorang kepada orang lain, atau kepada kelompok, ataukah kepada suku. Ya, yang dia tidak memandang itu ada dalil ataukah tidak ada dalil. Pokoknya apa yang disampaikan oleh guru saya, itulah yang benar. Apa yang menyelisih daripada ucapan guru saya, maka batil, salah, menyimpang. Apa yang tidak dikenal oleh kelompok kami, maka itu adalah kekeliruan, maka itulah sebuah kesalahan. Maka itu sebuah kesesatan. Dan apa yang tidak ada pada suku kami, maka itu semua adalah kesalahan. Jadi yang dijadikan sebagai timbangan dan pijakan adalah apa? Gurunya, kelompoknya, dan sukunya. Ini namanya fanatisme. Dan telah tersesat orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara karena fanatik ini. Orang-orang Yahudi, mereka itu sangat fanatik dengan sukunya. Jadi mereka menganggap bahwasanya suku mereka adalah suku yang paling terbaik. Keturunan mereka adalah keturunan yang paling baik. Iya. Dalam keadaan mereka diturunkan oleh Allah Alkitab. Dan dalam Alkitab mereka Allah telah menjelaskan tentang kehadiran Rasulullah SAW. Iya. Sampai-sampai Allah mengkhabarkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Setelah pengetahuan ini dimiliki oleh Yahudi, kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, kenapa mereka tidak beriman kepada Rasul? Karena Rasulullah itu bukan dari suku mereka. Ya, Nabi Ibrahim memiliki dua putra, Ismail dan Ibrahim, Ishak dan Ismail. Semua nabi-nabi dari kalangan Bani Israel semua datang dari Ishak. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah dari keturunan Ismail sebagai bentuk ujian kepada orang-orang Bani Israel. Ternyata apa? Mereka tergiur dengan kehebatan sukunya ketika datang Rasulullah dengan kebenaran yang mereka yakin itu sebagai kebenaran, tetap mereka tolak. Karena apa? Rasulullah itu bukan dari sukunya kita. Ini namanya fanatisme kesukuan. Ya, dan ini terkadang terjangkit sebagian orang-orang. Orang Aceh, terkhusus kita orang Aceh. Salamaman salamahumullah. Selamat siapa yang diselamatkan oleh Allah. Pokoknya semua agama yang paling baik itu di Aceh. Ya, apa yang gak dikenal di Aceh maka gak benar itu. Jadi yang menjadi barometer itu apa? Acehnya ini. Makanya mereka membuat hadis. Dia cari hadis dari Rasulullah, dari Quran, dari Sahih Bukhari nggak dapat, dari Sunan Abu Daud nggak dapat, dari Imam Muslim nggak dapat. Akhirnya buat hadis sendiri. Idza samita samudra pasai, fantashiru ilaiha, fa inna fiha auliya Allah, wa ulama Allah, wa syuhada Allah, fatamutu fiha. Ini kalau orang ngerti bahasa Arab, ini bukan bahasa Arab ini mas. Ini bahasa Aceh yang diarabkan. Ya, kalau malu-malu kucing bahasa Arabnya apa? Hayu kitun, malu kucing. Jadi ini bahasa Arab, bahasa Aceh yang diarabkan. Jadi seperti kita mendengar orang Jawa ngomong bahasa Aceh. Pasti kan kita orang Aceh merasakan, yohane pahan aja lah apa. Walaupun lafaznya bahasa Aceh. Tapi kalau orang Aceh sudah bicara, pahit amalah hati. Karena zuk bahasa itu apa namanya zuk? Rasa bahasa itu muncul dari hati. Nah ini konteksnya memang lafaznya bahasa Arab. Tapi ini urutannya urutan bahasa
Indonesia, urutan bahasa Aceh. Apabila engkau mendengar samudra Pasai, maka hendaknya engkau segera ke sana. Karena di sana banyak ulama Allah, banyak para syuhadanya Allah, banyak wali-wali Allah. Dan bumate kekahinan. Gitulah bahasanya. Ini namanya apa? Fanatisme. Bisa difahami? Adapun ketika seseorang mengikuti seseorang atau mengikuti sebuah kelompok atau mengikuti sebuah pemikiran, ketika dia bisa mendatangkan dalil, ketika dia bisa mendatangkan hujjah, ketika dia bisa mendatangkan bukti dari Al-Quran dan Sunnah, maka ini tidak dianggap sebagai fanatisme. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, la yadkhul jannah illa man kana hudan aw nasara. Orang Yahudi berkata dan orang Nasrani berkata, tidak ada yang masuk surga kecuali hanya orang Yahudi dan orang Nasrani saja. Ini kan pengakuan mereka, klaimnya mereka. Apakah Allah Subhanahu wa taala menyalah klaimnya mereka secara mutlak? Allah Subhanahu wa taala tidak menyalah klaim mereka secara mutlak. Tetapi Allah menuntut klaimnya mereka itu dengan dalil. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. La yadkhul jannah illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ya, itu cuman sekedar angan-angan mereka saja. Itu cuman sekedar pengakuannya mereka saja. Makanya Allah tuntut kepada mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Datangkan bukti, datangkan dalil, datangkan burhan, petunjuk. Kalau seandainya apa yang kalian ucapkan adalah benar. Jadi silakan Anda mengatakan saya yang benar, dia yang salah. Selama apa? Selama Anda bisa datangkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau Anda mengatakan si fulan salah, si Alan salah, kenapa? Karena guru saya nggak buat seperti itu. Oh, ini nggak bisa, Mas. Guru ente bukan nabi. Guru ente nggak maksum. Ya, guru ente ya manusia, makan nasi bisa salah, bisa benar. Paham di sini? Tetapi ketika kita katakan pendapat Anda salah, pendapat Anda keliru, kenapa? Karena Allah berkata demikian, Rasul berkata demikian, ijma telah tegak demikian. Saya yang benar. Nggak boleh kata-kata diri Anda benar. Jadi kalau kita nggak boleh mengatakan diri kita benar dan kita nggak yakin apa yang kita serukan adalah benar, jadi kita nggak boleh berdakwah. Gitu intinya. Jadi gimana kita mau berdakwah kepada manusia dalam keadaan kita ragu kalau kita tuh benar? Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, antum mengajak sesuatu kepada manusia, antum nggak yakin benar, gimana kira-kira? Hah? Gimana kira-kira? Paham ya? Jadi orang silakan mengatakan Anda benar, tapi datangkan bukti. Kalau seandainya Anda mengatakan saya benar karena kelompok kami begini, karena ustadz saya buat begini, mohon maaf Mas, nggak bisa kami terima. Kamu mengatakan kamu benar, kamu datangkan bukti. Ini Al-Quran, ini hadis, ini ijma para ulama. Ini buktinya, ini ayatnya, ini hadisnya, baru boleh diterima. Dan ini tidak dikatakan sebagai fanatisme. Tapi fanatisme, saya ulangi kembali, adalah pengikutan secara membabi buta kepada siapa yang dia cintai tanpa dia memandang sebagai dalil. Jadi siapa saja yang mereka berjalan di atas jalan ini, berjalan di atas Al-Quran, berjalan di atas Sunnah, berjalan di atas manhajus salaf, walaupun terkadang dia bukan guru kita, walaupun terkadang nggak hadir pengajian di sini, siapapun mereka adalah orang yang berada di atas al-haq. Selama dia berpegang di atas Al-Quran, di atas Sunnah, dan berpegang di atas manhajus salaf. Jadi jangan sampai Ustadz kenal sama si fulan, oh saya nggak kenal, oh berarti dia bukan Ahlus Sunnah. Gimana nggak dikenal sama Ustadz ente bukan Ahlus Sunnah? Emang Ustadz ente siapa? Kan begitu kan? Bisa difahami? Jadi nggak tahu, Ustadznya nggak tahu. Ya, karena itu bukan ibroh. Bisa difahami ya ikhwah? Wallahu a'lam. Besok mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk berada di atas jalan yang tengah, tidak bermudah-mudahan dan juga tidak bersikap kaku. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Tapi mungkin minggu ini pengajian kita terakhir Ustaz Muslim ya. Ya mungkin selanjutnya persiapan bulan Ramadan. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.